Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kuliah seperti biasa, cuman karena hari Rabu kemarin saya berhalangan, jadi saya ganti di hari Sabtu sekarang. Cuman bahasannya sama ya, bahasannya berarti pertemuan ke-8 dan ke-9 ya. Jadi bahasanya tentang uji Friedman, dan satu lagi adalah uji asosiasi kalau saya nggak salah ya. Jadi bahasanya tetap itu. Lalu nanti minggu depan kita bahas yang pertemuan hari ini sama pertemuan hari Rabu. Berarti bahasannya yang uji regresi dan korelasi. Itu insya Allah tetap hari Rabu ya, sesuai dengan jadwal biasa kita. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang uji Friedman dan uji asosiasi? Saya masih belum paham yang apa sih yang berganda-berganda itu itu tuh wajib dilakuin atau gimana ya? Maksudnya kalau misalnya memang hak nolnya ditolak ya, kan wajib harus ngelakuin itu emang harus atau emang gimana teh? Oke, itu pertanyaannya Dela. Yang lain Kia sama Siva ada? Biar saya jawab sekaligus. Ada? Sebetulnya sama teh kayak Dela. Oke, Siva, gimana? Belum teh. Belum. Oke, Del. Secara prinsip sebenarnya sama dengan apa yang kita udah bahas sebelumnya, Del. Pada saat kita bahas tentang ANOVA sama apa lagi? Uji Kruskal-Wallis ya. Kan sama. Ada uji perbandingan beberapa uji perbandingan pada saat kapan? Pada saat H0-nya ditolak. Ya, masih ingat? Nah, ini juga sama pada saat kita menguji uji Friedman. Nah, kapan kita melakukan uji Friedman? Coba. Apa bedanya dengan uji Kruskal dan uji ANOVA yang dibahas sebelumnya? Karena ada benang merahnya, ada kesamaannya. Coba, uji Friedman, apa bedanya dengan uji Kruskal-Wallis? Atau yang sebelumnya deh, yang ANOVA sama uji Kruskal-Wallis itu buat apa? Sudah saya jelasin kalau ini. Ingat, uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis itu pada saat kapan kita mau mengujinya? Pada saat kita mau membandingkan rata-rata di berapa kelompok? 3 ya, Teh. Lebih dari 2 kelompok. Berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Pada saat kelompoknya seperti apa? Dependent atau independent? Saling bebas atau berhubungan? Yang Kruskal atau ANOVA? Waktu itu contohnya, misalkan saya mau membandingkan nilai di kelas A, kelas B, kelas C, misalkan. Itu saling bebas atau berhubungan kelompoknya? Kruskal-Wallis saling bebas. Saling bebas. Kruskal-Wallis sama ANOVA dipakai untuk membandingkan rata-rata di antara lebih dari 2 kelompok pada saat kelompoknya saling bebas. Kalau Friedman, sama, bedanya adalah kelompoknya saling berhubungan. Ya, kalau yang dulu pada saat kita berbicara tentang 2 kelompok, itu yang ada uji Wilcoxon sama uji Mann-Whitney. Ya, samanya seperti itu. Nah, pada saat lebih dari 2 kelompok, ini bandingannya. Kalian boleh pakai uji Kruskal atau kalian boleh pakai uji Friedman. Bedanya apa? Kalau Kruskal kelompoknya saling bebas, kalau Friedman kelompoknya saling berhubungan. Ya. Lalu kalau tadi ada uji ANOVA sama uji Kruskal. ANOVA itu pakai pendekatannya parametrik. Kalau Kruskal itu non parametrik. Nah, sekarang uji Friedman ini untuk yang non parametriknya.
Ya, yang parametriknya kita belum pelajari karena nanti itu harus pakai repeated measure, jadi saya skip untuk bahasan itunya. Jadi kalau nanti kalian ketemu tipikal soal yang memang membutuhkan membandingkan rata-rata di antara lebih dari dua kelompok dan kelompoknya itu saling berhubungan, maka kalian boleh pakai langsung uji Friedman. Ya. Nah, tadi pertanyaannya Dela masih bingung kapan teh saya melakukan uji perbandingan. Secara prinsip itu sama dengan pada saat kita bahas tentang uji ANOVA dan uji Kruskal. Ya, waktu itu saya sempat bahas. Ketika dia lebih dari dua kelompok, bukan berarti H1-nya itu adalah semuanya berbeda. Ya, pernah saya bahas ya, kalau misalkan ada 3 kelompok, kalau H0-nya kan pasti sama. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Tapi pada saat kita menolak H0, bukan berarti bahwa Mu1 tidak sama dengan Mu2, tidak sama dengan Mu3. Makanya H1-nya waktu itu paling sedikit ada satu tanda yang berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi kondisinya 1 dan 2 sama, tapi 2 dan 3 beda. Atau 1 dan 2 beda, 2 dan 3 itu sama misalkan. Atau ketiga-tiganya memang berbeda. Nah, kita nggak bisa untuk tahu mana yang sama, mana yang beda. Itu nggak bisa terjawab sama uji Kruskal atau uji Friedman. Makanya harus kita lakukan uji lanjut untuk kita tahu mana sih kelompok-kelompok yang sama, mana kelompok-kelompok yang beda. Maka kita harus melakukan uji perbandingan. Dari tadi misalkan ada 3 kelompok, kita harus bikin pasangan-pasangan kelompoknya. Jadi harus kita uji parsial. Kalau tadi ada 3 kelompok, berarti saya bikin kelompok pasangan pertama. Kelompok 1 dan kelompok 2, ini pasangan pertama. Saya uji pakai uji perbandingan. Saya hitung, dia hasilnya sama atau beda. Ini kelompok pertama. Lalu kelompok kedua, saya mau bandingin kelompok 1 sama kelompok 3, misalkan. Saya bandingin, saya lihat hasilnya sama atau beda. Lalu terakhir, kelompok 2 dan kelompok 3, saya bandingin, itu sama atau beda. Gitu. Kenapa harus dilakukan uji perbandingan? Karena tadi itu tidak terjawab oleh uji Friedman, atau uji Kruskal, atau uji ANOVA. Ya, itu kalau yang tadi, ANOVA, Friedman, sama Kruskal itu hanya melihat secara secara globalnya saja. Oh, ada perbedaan loh di antara 3 kelompok itu, misalkan. Tapi nggak bisa terjawab mana kelompok yang sama, mana kelompok yang berbeda. Ya, delanya malah pergi. Nah, kenapa pada saat kita terima H0, ya, misalkan hasilnya adalah terima H0, kenapa tidak diperlukan uji perbandingan, coba? Pada saat H0-nya diterima, pada saat uji Kruskal, uji Friedman, uji ANOVA, kenapa kita nggak perlu lagi uji perbandingan? Karena semuanya udah sama, Teh. Gimana ya? Kenapa, Del? Semuanya, ya nggak perlu dicari tahu lagi, karena semuanya sama. Betul, karena semuanya sama. Karena H0-nya kan, misalkan ada 3 kelompok tadi, Mu1 sama dengan Mu2, sama dengan Mu3. Mau kita uji masing-masing, pasti hasilnya sama. Jadi seperti nanti kalian melakukan hal yang sia-sia karena kita udah tahu jawabannya semuanya sama. Gitu. Makanya nggak perlu lagi kita melakukan uji perbandingan lagi. Ya, jadi tadi uji perbandingan dilakukan pada saat H0-nya ditolak. Kenapa? Karena bentuk pada saat H0-nya ditolak itu adalah minimal ada satu tanda yang berbeda. Tapi kita nggak tahu tanda yang berbeda itu di mana. Apakah di salah satunya, apakah di seluruhnya, itu belum terjawab. Oke, Del? Ya, Teh. Berarti emang wajib dilakuin ya, Teh, biar tahu perbedaannya di mana. Ya, sebenarnya kalau nanti sih tergantung kasusnya ya. Apakah kalian mau cari taunya secara global, yang penting ada perbedaan atau tidak, atau mau sampai detail. Seberapa, misalkan kelompok mana yang sama, kelompok yang mana yang beda. Kan itu tergantung tujuan penelitiannya, Del.
Jadi nggak harus selalu diuji perbandingannya sih. Kalau misalkan nanti kalian skripsi atau melakukan riset ternyata pengen tahu secara global saja, ya berarti cukup sampai tadi uji Friedman atau uji Kruskal atau uji ANOVA saja. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Rifki, ada yang mau tanyain, Ki? Belum, Teh. Oke, kalau diuji Friedman, nah ini kan tadi saya bilang kalau uji Friedman, kalau diuji Friedman tadi adalah untuk kasus yang non parametrik ya. Jadi kalian udah tahu bahwa kalau kita menganalisis pakai pendekatan non parametrik, maka bukan data asli yang kita analisis, tapi harus kita ranking. Itu bedanya parametrik sama non parametrik. Nah, hati-hati pada saat kita meranking. Kalau diuji Kruskal, masih ingat merankingnya seperti apa? Kita meranking datanya dari data keseluruhan ya. Kita gabungin datanya dari kelompok A, B, C, misalkan kita gabungin, kita satuin, terus kita urutin datanya dari yang paling kecil ke paling besar, baru kita ranking. Nah, beda dengan uji Friedman. Karena ini datanya adalah kelompoknya saling berpasangan, maka kalian melakukan perankingannya itu di, mana ada nggak contohnya ya? Oke, di per individunya kalian melakukan rankingnya. Ya, ini misalkan contoh yang diberikan. Di sini ada 3 metode untuk mengukur tingkat agresivitas dari individu misalkan ya. Artinya ini ada 9 orang anak dikasih 3 treatment A, B, C. Lalu masing-masing setelah dilakukan, nah dikasih treatment, diukur tingkat agresivitasnya. Kenapa ini menjadi kelompok yang saling berhubungan? Coba. Kenapa? Yang ini yang jadi kelompoknya siapa? Anaknya atau metodenya? Anaknya. Ayo. Kalau kasusnya adalah Metode, Teh. Lakukan pengujian apakah data ini menunjukkan ketiga metode memberikan hasil yang berbeda. Berarti yang kita bandingkan adalah metodenya. Ya, berarti yang menjadi kelompok adalah metodenya di sini. Nah, sekarang ketika kalian mau menentukan ini pakai uji apa, cek dulu kan. Seperti yang saya bilang, cek dulu kelompoknya ini sifatnya saling bebas atau tidak. Ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kira-kira saling bebas atau berhubungan? Saling bebas atau berhubungan? Ada anak, terus dikasih treatment A, dikasih treatment B, dikasih treatment C. Kalau kasusnya kayak gitu, kira-kira tipikal sampel yang saling bebas atau berhubungan atau berpasangan? Berhubungan. Kenapa Ki? Berhubungan Ki? Soalnya kan yang di tes itu kan anaknya tuh sama Teh, cuman pakai 3 metode yang berbeda gitu pada satu kelompok anak. Betul. Kalau kalian perhatikan, orang pertama, artinya anak pertama di kelompok A itu sama dengan anak pertama di kelompok B dan anak pertama di kelompok C. Jadi pasti ada keterkaitan hasil respon yang diberikan pada setiap kelompok metode. Ya, baru kita tahu, oh ternyata ini kelompoknya saling berhubungan. Oh ternyata banyaknya kelompok lebih dari 2. Dan tadi yang ditanyakan adalah ada perbedaan atau tidak. Oh berarti saya harus menguji kesamaan rata-rata di antara kelompok-kelompok yang saling berpasangan atau saling berhubungan dengan jumlah kelompoknya lebih dari 2. Makanya kita pakai uji Friedman. Ya.
Nah, di sini tadi saya bilang bahwa pendekatannya kita pakai non-parametrik kalau uji Friedman, artinya hati-hati ketika pada saat kalian melakukan ranking. Karena kalau tadi non-parametrik selalu yang kita olah datanya adalah data ranking. Nah, tadi bedanya dengan yang Kruskal, kalau yang Kruskal, kita akan melakukan perankingannya digabung seluruh data, seluruh kelompoknya. Tapi berbeda pada saat kalian melakukan uji Friedman, kalian harus merankingnya per orang, per anak kalau di sini, atau per individu. Ini anak pertama ya, datanya A-nya 24, B-nya 12, C-nya 26. Berarti, data yang paling kecil berarti rankingnya yang pertama, berarti yang di kelompok B. Kelompok B ranking ke-1, lalu urutannya adalah 24, berarti ini ranking kedua, lalu 26, ini ranking ketiga. Ya, jadi lihatnya per baris, per individu. Lalu yang ini, yang anak keempat nih, ada data yang sama. 12, 5, 12. Oh, berarti ini adalah ranking pertama, yang B-nya, yang 12 sama, yang A sama C, karena nilainya sama-sama 12, berarti ranking dia adalah, ini ranking kedua ditambah ranking ketiga dibagi 2, rata-ratanya kan, berarti 2,5. Gitu. Ya, jadi hati-hati dalam proses meranking. Salah meranking nanti hasilnya salah kalian. Lalu nanti jumlahkan masing-masing ranking di setiap kelompoknya, ada R1, R2, R3, masukkanlah ke rumusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai statistik uji, pakai C kuadrat. Ini C kuadrat ya, dibacanya. Ketika kita punya statistik uji C kuadrat, maka kita bandingkan dengan nilai tabel. Tentunya tabelnya juga harus lihat tabel C kuadrat. Jadi bandingkannya dengan nilai tabel C kuadrat. Atau kalau kalian bingung nggak punya tabel C kuadrat, kalian seperti biasa boleh pakai p-value. Ya. Jadi secara prinsipnya sama aja kan, bandingkan dengan statistik uji dengan nilai tabel, atau kita bisa bandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Kalau pakai tabel, berarti kriterianya nanti tolakan 0 pada saat nilai statistik ujinya lebih besar daripada nilai tabel. Kalau pakai p-value, berarti tolakan 0 kalau p-value kurang dari alfa. Kalau H0-nya ditolak, maka langsung sesuai kebutuhan ya, nanti boleh kalian melakukan uji perbandingan berganda. Untuk apa? Untuk tadi melihat mana kelompok-kelompok yang sama, mana kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, seperti ini. Misalkan ini tadi ada 3 ya, yang nah, yang ini ya, ada 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Ternyata hasilnya adalah H0 ditolak. Berarti ada perbedaan di antara 3 metode itu. Untuk tahu kelompok mana yang sama, kelompok mana yang beda, maka dilakukan uji perbandingan berganda. Karena tadi kita punya 3 kelompok, ini ya, kelompok A, B, dan C, tadi ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C, maka kita harus bikin pasangan-pasangannya. Ya, jadi kita bikin 2 kelompok, berarti A sama B, A sama C, B sama C. A sama B kita hitung pakai rumus yang di sini, ya, pakai rumus di sini kita bandingkan. Oh, ternyata hasilnya itu berbeda. Ini berbeda. Ya. Lalu A sama C kita bandingkan lagi. Oh, ternyata hasilnya sama. B sama C kita bandingkan lagi. Oh, ternyata hasilnya berbeda. Nah, di sini kelihatan pada saat kita menolak H0 atau ada perbedaan di antara 3 kelompok itu, bukan berarti 3-3-nya beda. Ya, efeknya gitu. Di sini pada saat kita melakukan uji perbandingan, kelihatan ternyata kalau saya bandingin A sama C, itu efeknya sama aja, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tingkat agresivitas anak.
Jadi ini bisa banyak hal yang bisa kalian jelaskan nanti pada saat prakteknya ya, pada saat kalian memang mau membandingkan dan memakai metode ini. Oke, begitu silakan ada pertanyaan. Tentang uji Friedman. Belum ada? Belum, Teh. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus yang sudah kalian cari. TS-nya bisa kemarin? Aman kan? Gampang soalnya. Teh. Rifki nggak ngumpulin, Ki? Nggak ngumpulin tugas? Sebenarnya waktu itu ngerjain teh, tapi nggak bisa disubmit, jadinya aja. Kenapa nggak bisa disubmit? Iya nggak tahu teh, kayak nggak ada tulisan submitnya waktu itu. Karena kamu udah telat kayaknya ngumpulinnya. Enggak, waktu itu sebelum teh, pas hari hanya mau kelas, nah sebelum itu biasanya bisa. Tapi pagi setelah kelas ada, gitu. Huh? Iya kayak gitu, cuman nggak kesubmit sama sayanya karena telat kan. Ya udah nggak saya catat ya. Kalau ini saya berdasarkan itu aja. Oke, ini dari Kia nih. Tentang uji Friedman ya. Restoran A ingin meluncurkan 4 paket masukan dengan paket 1, 2 dan masakan dengan paket 1, 2, 3 dan 4 untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat paket tersebut. Oke, lalu diambil 10 orang dan dipersilakan mencicipi keempat jenis paket tersebut. Oke, kebayang. Yang ditanyakan adalah ujilah apakah keempat paket tersebut mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Nah, tadi ya, di sini berarti yang mau dibandingkan adalah paketnya. Sehingga yang menjadi kelompok adalah paket makanannya. Oke, lalu ininya, sifatnya kira-kira antar paket ini dia saling bebas atau tidak? Coba. Kira-kira ini kelompok yang saling bebas atau tidak? Enggak, Teh. Tidak, Teh. Tidak. Kenapa? Sampelnya sama, orang yang sama. Siva, gimana Siva? Menurut kamu ini kelompoknya saling bebas atau tidak? Tidak, Teh. Tidak. Kenapa Siva? Karena sampelnya orang yang sama. Sampelnya orang-orang yang sama. Maksudnya gimana? Coba. Sampel pada saat kapannya? Yang disuruh mencicipinya 10 orang yang sama, Teh. Tuh. Itu menjadi keyword kalian ya. Jadi, satu orang, kalau saya baca dari deskriptifnya, satu orang dia disuruh mencicipi 4 makanan. Lalu disuruh dimintai penilaiannya. Maka ini responden 1, pada saat dia nyobain makanan A, misalkan pakai 1, dia kasih nilai sekian. Makanan 2, dia kasih nilai sekian, dan seterusnya. Makanya pada saat kasusnya seperti ini, itu kelompoknya saling berhubungan. Tapi, kalau pada saat ternyata orang yang nyobain setiap paket ini beda-beda, itu bukan kasus yang berpasangan atau berhubungan.
Misalkan yang paket 1 mah ini misalkan Rifki, yang paket 2 yang nyobainnya Dela, paket 3 Siva, paket 4 Kia. Ya itu nggak boleh kita bikin dia menjadi yang berhubungan. Maka nanti kalau seperti itu kasusnya kita ujinya pakai uji yang waktu itu, uji Kruskal. Karena kelompoknya saling bebas. Nah, karena di sini ada keywordnya adalah terdapat 10 orang yang dipersilahkan mencicipi keempat jenis makanan tersebut. Berarti 1 orang nyobain 4 makanan dan memberikan penilaian. Nah, kalau kayak gitu berarti setiap kelompoknya dia saling berhubungan. Ya, berarti ini kasusnya betul sudah cocok untuk kasus uji Friedman. Lalu dilakukan uji Friedman, H0-nya keempat jenis paket makanan memberikan hasil yang sama, atau saya juga bisa bilang bahwa tidak ada perbedaan skor antara keempat jenis paket makanan, gitu ya. Lalu H1-nya minimal ada 1 jenis paket yang berbeda. Atau dalam kurung terdapat perbedaan skor di antara jenis paket makanan yang dicoba. Alfanya 5%, N-nya 10, lalu kita lakukan tadi, kita ranking dulu datanya, artinya merankingnya harus dari sisi responden. Jadi per baris. Ya. Kita lihat, oke, responden pertama paling kecil di paket ketiga, berarti paket ketiga rankingnya 1, lalu urutannya paket kedua itu 2, lalu ke 1 itu rankingnya 3, keempat itu 8, 2, rankingnya 4. Oke, sudah betul ya. Lalu, oke, kita lihat ini yang ada yang koma-koma nih, berarti ada ranking yang sama. Oke, responden nomor 3. Terkecilnya 64, 64 ada di kelompok 3, berarti ini ranking 1. Lalu 71 di kelompok 4, ini ranking 2. Nah, ini ada 82. 82 ini dia punya rankingnya berarti ranking ketiga dan ranking keempat. Cari rata-ratanya, berarti 3,5. Ya, dan seperti itu semuanya, lalu kita jumlahkan ranking per masing-masing kelompok, dapat R1, R2, R3, R4, masukin ke rumus, dapatlah nilai C kuadrat itu 1,65. C kuadrat itu bukan X ya, nanti simbolnya. Kalau di sini ada C kuadrat. Jadi kalian cari di simbol ada tentang, jadi memang kalau mungkin yang kalian baru lihat ya simbol-simbol kayak gitu. C kuadrat mana ya? Harusnya sih ada di sini. Kuadrat mana ya? Mana ya? Nanti ya kalian cari lah ya, pokoknya ada di sini nanti C kuadrat. Harus satu-satu saya lihat. Gitu. Jadi oke, C kuadratnya 1,65. Kalau Kia hitung pakai nilai p-value, tadi p-value-nya mungkin bisa dapetin pakai Excel ya. P-value-nya dapat 0,64. Oke. 0,64 lebih dari alfa. Tadi alfa yang dipakai adalah 5%. Berarti H0 ditolak atau H0 diterima kalau p-value kurang dari alfa, lebih dari alfa.
diterima teh. H0 diterima ya kalau kita pakai acuan p-value. Berarti kalau H0 diterima artinya apa? Baca yang kita tulis di H0 atau baca yang kita tulis di H1? H0. Baca yang kita tulis di H0. Berarti keempat jenis makanan memberikan hasil yang sama. Artinya kita harus lanjutin nggak ke uji perbandingan? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena kalau kita lanjutkan juga pasti nanti hasilnya sama semua. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih kalau kita bahas tentang uji Friedman. Yang penting adalah kalian bisa memahami sih sebenarnya ini kelompoknya saling bebas atau tidak, karena itu sangat menentukan nanti kita akan pakai uji apa. Ya, lalu tadi proses merankingnya juga akan berbeda antara uji yang tadi saling bebas sama yang tidak ya, uji Kruskal sama uji Friedman. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Iya, Del. Kalau alfa tuh ada minimalnya nggak sih? Soalnya kalau dilihat-lihat kayaknya kebanyakan penelitian juga kalau saya cari di internet banyaknya 5% gitu. Oh, alfa itu adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi oleh penelitinya. Ya, dan itu adalah ditentukan oleh peneliti sendiri, nggak ada ketentuan alfa harus berapa. Ya, jadi memang yang umum dipakai itu alfanya 5%. Artinya apa? Kalau saya sederhanakan misalkan ya, ketika kita punya atau kita melakukan riset, misalkan dari 10 orang, itu ada, kalau 5%, yang biar gampang 100 orang lah. Kalau misalkan kita punya 100 orang, dari 100 orang itu minimal ada 5 orang yang hasil riset kita itu jadi atau terdapat kesalahan di 5 orangnya gitu. Jadi memperlihatkan seberapa akurat hasil riset kita sebenarnya nanti ya kalau tatanannya riset. Jadi memang nggak ada patokan harus berapa. Kalau yang bagus ya berarti kesalahannya 0. Ya, artinya hasil riset kita mampu menjelaskan realita yang ada. Itu yang bagus, yang ideal. Tapi nggak mungkin alfa itu 0. Jadi pasti kita akan melakukan kesalahan lah, karena misalkan dalam proses pengambilan sampel gitu ya, tentunya pasti di sana juga ada biasnya. Dalam proses pengujian tadi, pemilihan alat uji, perhitungan dan seterusnya, pasti itu akan kita akan rentan terhadap melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Cuman itu masih bisa kita toleransi karena kita pakai tadi alfanya sekian persen. Gitu. Jadi semakin kecil nilai alfa berarti artinya penelitiannya dilakukan semakin teliti ya. Nah, biasanya yang penelitian yang kita butuh sangat-sangat teliti itu misalkan yang berhubungan dengan kesehatan. Misalkan uji coba obat misalkan ya, kan nggak mungkin kalau misalkan dari 100 orang kita bikin obat, kita cobakan ada 5 yang obatnya gagal gitu ya. Kan itu sangat riskan. Maka biasanya itu kita butuh alfa yang kecil. Misalkan 1% lah batas toleransinya. Kan nggak mungkin kita bikin obat terus langsung berhasil gitu ya semuanya gitu kan nggak mungkin. Lalu kalau misalkan penelitian-penelitian atau riset-riset yang sifatnya sosial, itu biasanya toleransinya agak besar. Kalau nggak 5%, biasanya 10% yang dipakai. Gitu. Makanya kenapa umumnya sih 5% yang digunakan. Jadi nggak ada patokan harus berapa persen. Oke, ada lagi? Silakan. Saya mau cek forumnya. Kayaknya yang di forum cuma Dela aja yang nanya. Saya nggak tahu yang lainnya mungkin udah nanya itu teh yang tadi yang uji tadi. berganda. Oh ya udah nggak usah saya buka kalau yang tadi. Oke, uji Friedman udah clear uji Friedman? Udah tes clear. Ya, jadi karena ini masih benang merahnya masih sama ya dengan uji-uji sebelumnya, yang sebelumnya itu ini masih dengan uji perbandingan rata-rata ya, dari mulai 2 kelompok itu kita bahas waktu itu ada uji Z sama uji T untuk yang parametrik, lalu non parametriknya ada Wilcoxon sama Mann-Whitney ya, itu 2 kelompok.
Kalau misalkan lebih dari 2 kelompok, maka kita bisa pakai uji ANOVA, uji Kruskal, sama uji Friedman. Uji ANOVA sama uji Kruskal dipakai pada saat kelompoknya saling bebas. Kalau uji Friedman dipakai pada saat kelompoknya saling berhubungan. Jadi itu benang merahnya. Ya. Nah, sekarang saya mau beda topik lagi nih. Beda topik tentang hubungan asosiasi. Ya. Nah, ini biasanya yang banyak atau sering kali kalian pakai nanti pada saat kalian skripsi. Biasanya penelitian-penelitian psikologi banyak banget yang depannya hubungan antara variabel bla 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 dengan bla bla bla. Uji pengaruh bla, pengaruh variabel bla 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 terhadap bla bla bla. Ya, kalau kalian baca jurnal sebelumnya, mungkin di Daspen mungkin pernah analisis jurnal, pasti sebagian besar judulnya kayak gitu, mencari hubungan atau mencari pengaruh. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Hubungan atau pengaruh. Kita bahas pada saat di pertemuan 9, 10, dan 11. Ya, kita bahas yang ini dulu. Hubungan asosiasi antara variabel-variabel nominal. Oke, hubungan asosiasi itu apa sih gitu ya? Atau pada saat kapan sih kita mengetahuinya? Biasanya kalau kalian mungkin pernah dengar ada istilah korelasi. Pernah dengar nggak? Korelasi. Nah, Teh. Nah ya, uji hubungan. Atau mencari seberapa erat hubungannya. Ya, seperti kalau kalian punya hubungan dengan seseorang, pasti nanti harus dicek keeratan hubungannya, keakraban hubungannya. Nah, variabel-variabel di penelitian juga sama. Seberapa erat sih hubungannya? Nah, nanti kalian bisa ngecek pakai ukuran asosiasi. Nah, di sini yang kita bahas sekarang itu masih tatanan untuk skala pengukuran nominal. Ya, jadi ini juga sama. Pada saat kita mau melihat hubungan asosiasi, pakai ukuran apa, itu harus berdasarkan skala pengukuran data. Jadi, seperti yang sering saya bilang, bahwa kalau statistik itu pasti basicnya adalah kalian harus bisa mengenali skala pengukuran data. Ketika salah mengenali skalanya, maka nanti akan salah menentukan jenis analisis yang mau dipakai, jenis uji yang mau dipakai. Ya. Nah, sekarang yang dibahas adalah untuk skala nominal dulu, dan kita mau melihat hubungan asosiasinya. Saya langsung ke contoh saja ya. Oke, karena ini adalah untuk variabel nominal, maka kalau kalian ingat, pada saat kapan sih variabel itu punya skalanya nominal? Dulu saya pernah sempat singgung bahwa biasanya kalau jenis variabelnya adalah variabel atau jenis datanya berupa data kualitatif, maka biasanya dia punya skalanya rendah, nominal atau ordinal. Ya, saya pernah sempat bilang seperti itu ya. Tapi kalau datanya adalah kuantitatif, maka biasanya skalanya tinggi. Tinggi itu biasanya interval atau rasio. Nah, yang kita bahas di pertemuan 10 ini masih yang tatanannya rendah untuk variabel nominal. Berarti datanya biasanya data kualitatif. Makanya di sini contohnya adalah kalau kalian melihat itu adalah sebuah angka gitu ya, itu adalah bukan angka yang sebenarnya. Jadi misalkan ini ada 2 variabel. Nah, kalau kita mau melihat hubungan, itu pasti akan melibatkan minimal 2 variabel atau lebih. Seperti analoginya, kalau kalian punya hubungan, kan nggak bisa hubungan dengan diri sendiri ya. Pasti ada pihak lain gitu ya. Bisa kalian hubungan dengan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya, variabel juga sama. Suatu variabel kita bisa cari hubungannya, ya minimal kita harus punya 2 variabel atau lebih. Nah, di sini misalkan variabelnya itu ada 2, jenis kelamin dengan persetujuan kuliah biasa, misalkan. Setuju atau tidak.
Ya, jenis kelamin tentunya laki-laki, perempuan. Jenis kelamin laki-laki sama perempuan, datanya kuali apa kuanti? Kuali teh. Kuali. Kenapa kuali? Karena masuknya di kategori dan bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan angka. Betul. Laki-laki, perempuan. Itu kategori A. Lalu tadi, persetujuan kuliah biasa, jawabannya setuju, tidak setuju. Itu juga kategori. Ya, makanya antara variabel kategori dengan variabel kategori, kita nanti carinya itu untuk hubungan asosiasi untuk skala yang nominal. Walaupun di sini kalian ada nih menemukan ada angka yang dituliskan di sini. Apa artinya di sini 65? Apa artinya 65 di situ? Sebanyak 65 laki-laki setuju dengan perkuliahan. Tuh. Ini hanya berupa tabel distribusi frekuensi. Kalau kalian ingat di statistika 1, kalian meresumkan data, ya, meringkas data. Nah, ini salah satu cara untuk meringkas data. Sebenarnya kalau kita bedah si tabel distribusi frekuensi ini bentuknya akan menjadi, ini ya, saya contohin. Biar kalian kebayang gitu. Tadi kita punya ada 2 kategori ya, ada jenis kelamin, ada persetujuan dia kuliah atau tidak. Lalu tadi ada berapa orang? Respondennya ada 150 orang. Ya, berarti ini ada responden. Responden ke-1, responden kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai ke 150. Tuh. Responden ke-1, oh kita amati nih, kan nggak usah ditanya ya, kelihatan. Dia jenis kelaminnya apa? Misalkan, oh ini dia laki-laki. Lalu kita tanya, kalau ini harus ditanya, kamu setuju nggak ada kuliah biasa? Misalkan, oh dia nggak setuju, tidak setuju. Lalu yang kedua juga, oh ini perempuan. Misalkan. Dia setuju. Dan seterusnya sampai ke data terakhir. Ini misalkan laki-laki, ini tidak setuju. Ya, ini adalah data kualitatif. Tapi kalau saya mau resum, kan nggak mungkin saya kasihin datanya kayak gitu doang ya. Kalian pasti pusing kalau saya kasih data 150 orang dengan tipikal yang seperti ini. Saya mau resum datanya. Di resum hasilnya menjadi tabel seperti ini, tabel kontingensi ini namanya ya, tabel kontingensi antara variabel kuliah dengan jenis kelamin. Nah, lalu ada pertanyaan, sebenarnya ada hubungan nggak ya antara jenis kelamin dengan seseorang memutuskan dia mau kuliah atau tidak, misalkan. Nah, ketika tujuannya mau seperti itu, karena variabelnya adalah variabel nominal, maka kita akan menghitung nilai asosiasinya. Nah, nilai asosiasi itu skornya punya rentang antara -1 sampai 1. Tandanya ya, tandanya bisa positif, bisa negatif. Walaupun nilainya sebenarnya paling kecil itu 0, paling besar itu 1. Semakin kuat hubungannya, maka dia akan mendekati 1. Semakin lemah hubungannya, atau bahasanya tidak ada hubungan, maka dia mendekati 0. Ya, jadi kalau kalian nanti menghitung ternyata nilainya itu lebih dari 1, misalkan 5, sekian, itu saya bisa dengan mudah menyalahkan hitungan kalian. Karena nggak mungkin ukuran asosiasi atau nanti di yang materi sekarang, materi minggu depan ada korelasi gitu ya, itu nggak mungkin nilainya lebih dari 1. Tapi kalau misalkan hasilnya min 0,9, itu masih bisa.
karena nilainya 0,9 dan tandanya negatif. Ya, jadi diingat-ingat bahwa ketika kita mau menghitung nilai asosiasi, nilai hubungan, atau nilai korelasi, itu rentangnya selalu dari min 1 sampai 1. Tapi nilainya sendiri, dia pasti kalau nilainya itu dari 0 sampai 1. Tadi positif sama negatif hanya menunjukkan arahnya saja. Arah hubungannya positif atau arah hubungannya negatif. Gitu ya. Jadi semakin dia mendekati 0 berarti hubungannya semakin lemah. Kalau dia nilainya 0 berarti dia tidak ada hubungan. Kalau dia mendekati 1 berarti dia semakin kuat hubungannya. Ya. Kalau biasanya kalau dia nilainya 1 berarti itu hubungannya atau korelasinya apa istilahnya ya? Semakin kuat gitu, semakin sempurna hubungannya. Kita bisa melihat keterkaitan antara dua variabel itu. Ya, jadi selalu itu yang menjadi poin utamanya. Oke, tadi dari sini kita buat tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya ini kalau nanti ditanya, ini ukuran tabel kontingensinya berapa kali berapa? Ini adalah 2 kali 2. Kenapa? Karena ada 2 kategori di variabel kuliah dan ada 2 kategori di variabel jenis kelamin. Ya, jadi yang menjadi variabel itu yang variabel atau jadi jangan kalian variabelnya apa? Variabelnya laki-laki sama perempuan itu bukan variabel ya, tapi kategori di variabelnya. Oke. Nah, untuk menghitung nilai asosiasi, nah ini sama, pakai Chi kuadrat. Tadi uji Friedman, statistik ujinya Chi kuadrat juga kan? Di sini juga pakai Chi kuadrat juga, cuman menghitungnya yang berbeda. Jadi, wayahnya gitu ya, kalian harus mulai terbiasa dengan banyak simbol, dan kadang simbolnya sama, tapi rumusnya beda. Itu kalau di statistik udah biasa. Ya. Jadi kalau di sini nanti untuk melihat asosiasinya, kalian kalau di sini ada tidaknya asosiasi ya. Kalau ini untuk melihat ada tidaknya hubungan ya, berarti ada H0, H1 juga. H0-nya adalah tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan di antara variabel-variabel ini. Ya. Oh, ini ada ya, udah dituliskan. Oke, berarti untuk menghitung nilai Chi kuadrat, di sini kalian harus perhatikan ada yang kita sebut O, ada yang kita sebut E. O itu adalah nilai observasi atau nilai aktualnya, lalu E adalah nilai ekspektasi. Yang harus dicari yang mana teh? Yang harus dicari adalah yang ekspektasi. Kalau yang O itu kalian bisa lihat dari sininya, dari data aslinya, dari tabel kontingensi awal. Yang mana yang kita sebut O? O itu adalah ini, 65, 25, 35, 25. Itu adalah nilai observasi. Ya, bisa diikuti sampai sini? Saya kasih contoh dulu. Biar mudah saya menjelaskannya. Ini ya, kurang lebih. Ini adalah observasi. Observasi, atau tadi simbolnya adalah O. Ya, jadi based on observasinya, nilai aktualnya berapa. Lalu tadi ada yang kita kasih simbol E ya. Ini ada E. E adalah ekspektasinya. Saya mau mencari nilai ekspektasinya. Nah, tadi saya bilang, ini tabel kontingensinya berapa kali berapa? 2 kali 2 teh. 2 kali 2. Artinya, ini menjadi
kalau saya perhatikan ya, ini selnya ya, ini adalah sel 1, artinya adalah di level apa ya? Baris ke-1 di variabel ke-1, baris ke-1 di variabel kedua, gitulah misalnya ya. Misalkan 1 itu menunjukkan kuliah, yang keduanya adalah jenis kelamin ya. Ini adalah sel 11, ini adalah sel 12, ini adalah sel 21, ini adalah sel 22. Ya. Oh, ekspektasi juga seperti itu. Jadi nanti kalau di sini ada E11, E12, E21, E22. Ya. Untuk melihat ekspektasi di sel 11. Berarti kalian yang ini ya. Kalian lihat total barisnya, total baris pertama dikali total baris kedua, ya berarti kalau di sini adalah berapa? 90 dikali 100 dibagi total keseluruhan 150. Oh. Nah, ini adalah ekspektasi yang ini. Saya kasih tanda deh biar kalian tidak bingung. Jadi sel yang sama menunjukkan warna yang sama menunjukkan sel yang sama ya. Ini kuning. Jadi dia nanti pasangan-pasangan. Ya. Ini yang kuning, berarti kalian lihat total barisnya berapa, total kolomnya berapa, dibagi keseluruhan. Sekarang yang coklat, berarti total baris yang coklat berapa? 90. 90 dikali total kolom yang coklat 50. 50 Dibagi 150. dibagi 150. Begitu seterusnya. Ini juga lihat baris, lihat kolom, dibagi total keseluruhan. 60 dikali 100 dibagi 150. Semakin banyak kategorinya, berarti semakin panjang kalian membuatnya. Tapi balik lagi, jangan hopeless dulu, nanti kita akan belajar pakai softwarenya. Nah, jadi saya kasih tahu dulu yang susah-susahnya, yang gampang-gampangnya nanti aja. Ya, jadi ini yang kita sebut, ini yang kita sebut ekspektasi. Kalau based on rumusnya. Nah, di sini kita tahu bahwa, ya, saya copyin biar nggak bolak-balik. Rumus C kuadrat adalah sigma O dikurangi E dikuadratin dibagi E. Sigma ini artinya apa? Jumlah. Ya, artinya nilai observasi ini per masing-masing warna kita harus kurangin dulu sama ekspektasinya. Kita kuadratin, baru dibagi E-nya, ditambah masing-masing warna lagi. 25 min 30 kuadrat dibagi 30, ditambah 35, dan seterusnya. Itu yang namanya sigma. Ya, ini harus kita hitung, mau nggak mau ya satu-satu. Ya, misalkan, oke. Ini yang hasil hitungnya ya. Kalau saya lebih senang hitungnya di Excel. Ini dikurangi dengan ini, ya. Lalu saya kuadratin. Jangan lupa kalau di Excel tanda kurung sangat berpengaruh supaya nanti dia menghitung mana yang lebih dulu dibagi ini. Oke, ini yang pertama. Tinggal saya drag ke samping, itu yang kedua, tinggal saya drag ke bawah, udah semuanya.
terhitung per masing-masing sel. Baru saya jumlahin. Karena ini tadi ada sigmanya, berarti tinggal saya sum semuanya. 3,125. Benar nggak hitungannya? Benar ya? 3,125. Jadi kalau saya bedah, tadi cara ngitungnya seperti tadi. Ya, ini C kuadrat hitung, maka kita bandingkan dengan C kuadrat tabel atau kita harus cari p-value-nya. P-value-nya 0,07. Berarti ditolak atau diterima. Nih kalian harus sudah di luar kepala nih, kalau p-value-nya sekian ditolak atau diterima? Diterima. Diterima, Teh. Lebih besar atau lebih kecil daripada alfa? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar ya. Sekarang udah nggak kebalik ya. Waktu itu 0, waktu yang pertama masih ini lebih kecil karena alfanya 0,5%. Wah, alfanya 50% ya. Padahal alfanya 5%. Ya, ini lebih besar dibanding dengan nilai alfa. Berarti H0 diterima. Berarti ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ada hubungan. Ada hubungan. Ayo. Nggak ada, Tapi Teh. Nggak ada. Nggak ada hubungan. H1-nya ada hubungan. Ini terima H0. Berarti Tidak ada hubungan. tidak ada hubungan. Ya, sesimpel itu. Jadi kalian udah mulai bisa membaca pola melakukan pengujian hipotesis kan memang seperti itu ya tahapannya ya. Jadi yang membedakan tadi hanya di tahapan proses perhitungan statistik ujinya. Oke, itu ini sih kalau Pak Kudus untuk memperlihatkan kita akan pakai uji yang mana ya? Ada uji C kuadrat, ada koefisien P ini ya. Lalu ada tabel kontingensinya. Nah, kalau yang tadi tadi kita melakukan uji C kuadrat, kan itu hanya untuk melihat dia ada hubungan atau tidak ada hubungan ya. Tapi belum melihat sebenarnya nilai hubungannya berapa. Yang tadi saya jelasin kan mendekati 1 hubungannya erat, mendekati 0 tidak ada hubungan. Nah, untuk melihat ukuran asosiasi itu, kalian bisa lihat di ini nih. Kalau dia 0 berarti tidak ada hubungan, kalau 1 dia hubungannya sempurna. Kayak Demian ya, sempurna. Apa sih, Teh? Bentar. Berarti Teh itu bukan analisis berganda ya? Bukan, beda lagi kalau ini. Oh, berarti salah nanya saya Teh. Oke, saya bingung. Ini harus berapa kali diuji lagi di akhirnya? Berarti bukan analisis berganda ya? Kalau ini kan udah bukan rata-rata lagi yang kita uji, tapi tadi hubungan. Cuman kalau ini mungkin ini, kalau bisa saya analogi. Kalau ini kan tadi pengujian hipotesisnya dia ada hubungan sama tidak ada hubungan. Nah, untuk melihat berapa sih nilai hubungannya, maka kalian boleh lanjutin pakai mencari nilai koefisien kontingensi ini. Gitu. Kalian bisa nanti mencari nilai C-nya. Di sini ya. C itu didapat dari akar ini C kuadrat dibagi N plus C kuadrat. C kuadrat itu didapat dari uji hipotesis yang tadi yang udah kita hitung. Ya. Nah, nanti di sini kalian akan menemukan nilai C yang nilainya tadi saya bilang antara nilainya 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin sempurna, semakin mendekati 0 berarti tidak ada hubungan. Gitu maksudnya. Ya, kalau tadi biasanya arahnya itu akan linear ya. Kalau misalkan pengujian hipotesisnya menyatakan dia tidak ada hubungan, pasti nilai C-nya akan mendekati 0. Tapi kalau hasil pengujian hipotesisnya dia ada hubungan, maka biasanya nilai C-nya mendekati 1. Gitu. Kalau kalian nanti menemukan, misalkan pada saat pengujian hipotesis, itu hasilnya tidak ada hubungan, tapi pada saat kalian ngitung C itu hasilnya C-nya mendekati 1, itu pasti salah, nggak mungkin. Kebayang nggak?
pada saat kita melakukan pengujian hipotesis, hasilnya nggak ada hubungan. Berarti harus sinkron ya, Teh? Nah, pada saat kalian melakukan pengujian atau mencari nilai C-nya berapa, itu hasilnya mendekati 1, misalkan 0,8 misalkan ya, saya bisa pastikan ada kesalahan dalam proses perhitungan kalian. Jadi nggak masuk akal gitu. Jadi dia selalu sinkron, tadi dia bilang, selalu ada benang merahnya. Kalau dia tidak ada hubungan, ya pasti nilai C-nya juga akan mendekati 0. Biasanya misalkan 0,2, 0,1 misalkan ya, artinya C-nya kecil. Tapi kalau misalkan dia ada hubungan, biasanya C-nya besar. Ya mungkin di atas 0,5 lah, bisa kita simpulkan dia ada hubungan. Gitu, Del. Jadi ini bukan seperti uji perbandingan. Tapi tadi ya, untuk melihat berapa besar sih hubungannya, gitu ya. Karena itu tidak terjawab pada saat kita melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis di sini hanya untuk menjawab dia ada hubungan atau tidak ada hubungan. Belum menjawab seberapa erat hubungannya. Ya, bisa dipahami kan? Oke. Teteh, maaf sebelumnya mau tanya. Iya. Untuk menghitung kuat lemahnya hubungan ini itu kan ada kontingensi, ada yang Kramer lagi, Teh, satu lagi. Nah, itu perbedaannya gimana sih, Teh, cara ngitungnya? Oh, cara ngitungnya. Ada yang Kramer's fee ya? Oke, Kramer's fee. Cara ngitungnya ya, sebenarnya kalau ini sih kalian bisa pilih aja mau pakai yang kontingensi atau pakai yang Kramer's fee ya. Cuman kalau dari sisi cara ngitungnya, berarti kalau ini tabel kontingensi C, ya ini ada C, ini kan C kuadrat tadi nilai yang kita hitung dari proses uji hipotesis sebelumnya ya, Kia ya. Oke, ini C kuadrat nggak ada masalah. N itu adalah ukuran sampelnya berapa. Ya, jadi kamu boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang ini. Pilih salah satu aja karena sama aja. Itu kalau koefisien kontingensi. Kalau Kramer's fee ini juga sama kan? Ini ya misalkan kamu pakai rumus yang C kuadrat aja lah ya. C kuadrat dibagi N-nya udah dapat. Nah, sekarang pertanyaannya T ya. Di sini ada ukuran baru T. T adalah minimal. Di sini bisa kasih keterangan minimal nilai B min 1 K min 1. B itu apa? K itu apa? B itu adalah banyaknya kolom, K itu adalah, kebalik. B itu banyaknya baris, K itu banyaknya kolom. Pada saat kita berbicara tabel kontingensi. Tadi makanya saya tanya, di tabel kontingensi kita ini tabel kontingensi berapa kali berapa? Tadi 2 kali 2, Teh. 2 kali 2 karena ada dua kategori di variabel 1 dan 2 kategori di variabel 2. Maka nilai terkecil dari 2 dan 2 berapa? 1. 2 dan 2. Nih, nilai minimal, nilai terkecil kan dari B min 1-nya berapa tadi? B-nya 2 ya? B-nya 2, berarti min 1 itu 1. K-nya juga 2 ya, tadi banyaknya kolomnya 2 juga, dikurangi 1 adalah 1. Berarti nilai terkecil dari 1,1 itu berapa? 1 kan? Ngerti nggak? Ya, Teh. Ya. Misalkan saya punya tabel kontingensi 3 kali 2 misalkan. Misalkan bukan kuliah ya, misalkan saya punya variabelnya adalah pendidikan sama jenis kelamin. Misalkan ini SD, SMP, SMA. Yang ini tadi jenis kelaminnya laki-laki sama perempuan. Ini tabel kontingensinya berapa kali berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau saya masukin ke sini berarti gimana? Baris min 1, berarti berapa? 2. 2. Kolom min 1. 1. Yang terkecil dari 1 dan 2? 1. 1. Berarti T-nya adalah 1. Gitu. Jadi ini dilihat dari ukuran tabel kontingensi kita. Karena yang ini mah contohnya masih gampang ya, masih 2 kali 2 gitu, masih sederhana, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, makanya tadi nilainya adalah 1.
Tapi nanti kalau kalian ketemu yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, ya nanti perhatikan nilai yang paling kecil di antara baris min 1 dan kolom min 1-nya berapa. Oke, masih ada? Berarti kalau penggunaan mau kontingensi, mau Cramer V itu sama berarti Teh ya? Ya, sama aja secara interpretasi. Jadi kalian boleh pilih mau pakai yang Cramer's V atau yang C yang tadi ya, untuk melihat seberapa erat hubungan di antara variabel nominal ya. Jadi keywordnya adalah ya, di sini nominal ya. Nggak bisa kalau nanti variabelnya skalanya interval atau rasio, kita akan ganti lagi, bukan lagi Cramer's V sama nilai C. Ada lagi nanti. Oke, silakan, masih ada? Bisa dipahami ya materi hari ini. Biasanya kalau kayak gini suka paham, tapi nanti dapat soal kalian bingung lagi. Saya juga bingung ya. Iya, Teh. Apa kayak gitu Ya ya? kayak gitu Teh. Suka gitu, Teh. Kenapa ya? Makanya Kayak saya datang dan tuh pergi. selalu, yang penting kalian paham prinsipnya gitu. Mau nanti soalnya dibolak-balik gimana, kalau tahu prinsipnya, harapannya jadi nggak ngeblank, tapi sama aja ngeblank. Tapi suka kebalik-balik, Teh. In real life-nya. Makanya waktu itu saya kasih kalian yang tabel summary itu, sebenarnya itu juga bisa membantu kalian untuk bisa menentukan saya mau pakai uji yang mana, itu juga bisa. Oke, kita buka yang tugasnya. Ini saya ambil dari punyanya Awa ya. Oke, ini mah kasusnya sama. Sama kayak di contoh ya. Punyanya Dela deh. Tapi Teh, saya tuh yang akhir-akhirnya salah Teh, karena emang mikirnya itu analisis berganda, jadi kayak gitu. Oh, Pak, kan sekarang jadi tahu salahnya kan? Iya, tahu. Kalau analisis berganda, tadi ya pada saat kita mau melakukan uji perbandingan variabelnya, parameternya rata-rata biasanya dia. Ya, kalau ini kan bukan rata-rata, ini adalah hubungan. Nah, ini tabel kontingensi berapa kali berapa? 2 kali 4 kali 2. 4 kali 2. 2 kali 4. 4 kali 2. 2 kali 4, betul. 2 kali Dengan ini ya, kalian total kolomnya jangan dihitung nanti ya. Nanti jadi 3 kali 4 Teh, gitu ya. Total kolom sama total baris nggak usah dihitung, jadi tadi banyaknya baris dan kolom. Kalian lihatnya banyaknya kategori di variabel baris dan banyaknya kategori di variabel kolom. Dan ini tabel kontingensinya 2 kali 4. Oke, tadi untuk melihat ada hubungan atau tidak antara perilaku hidup bersih dengan tingkat pendidikan. Oke, lalu dicari nilai ekspektasi per masing-masing. Nah, pada saat seperti ini, pasti selnya juga akan semakin banyak. Berarti ada sel 11, sel 12, sel 13, sel 14, sampai terakhir sel 24. Ya, jadi ada berapa kali? 8 kali kalian menghitung nilai ekspektasinya. Ya, dan menghitung nilai
Cikuadrat tadi yang dijumlah-jumlahin itu harus ada 8. Hitung total baris kali total kolom, ini ada berapa? Ada kurang ya, Del? Ini ada 1, 2, 3, 4. Harusnya ada 8, kan? Oh iya. Tuh kan Teh, agak bingung materi ini. Ya, kan? Gitu kan? Jadi, ini yang dari data yang tadi saya sebutin sebagai observasi. Kalau observasi nggak usah kalian hitung, jadi itu hanya based on tabel frekuensi awal, based on data. Nah, nilai ekspektasinya berarti kalian harus hitung juga per masing-masing selnya. Ya, tadi ada E11 sampai E24. Untuk yang E11 ekspektasinya berarti total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Lihat total barisnya berapa? Oh, ini 60. Lihat total kolomnya berapa? Oh, ini 5 salah. Benar ya. 15. 60 dikali 15 dibagi 100. Ini untuk menjawab ekspektasi yang pertama. Lalu misalkan masuk yang di sini. Berarti lihat total barisnya. Oh, 40 dikali 50 dibagi 100. Ini buat yang di 2, 3. Ya, dan seterusnya. Berarti harus 8 kali kalian menghitung ekspektasinya. Lalu menghitung, tapi di sini ada, Del. Bingung gimana ini? Kayaknya beda ngitung DT, aku lupa naruh mana. Hitungnya. Tiba-tiba di sini ada. Iya. Aduh, lupa Teh, udah lama ngerjain. Ini juga salah ya ngitungnya ya, kamu kebalik ya. Harusnya kan 60 dibagi 15 dikali, enggak ada yang benar. 60 kali 15 bagi 100 ya benar. Ya, jadi harusnya ini tadi ada 8, ya mungkin kalau Dela mungkin di sini yang dikurungin ini adalah nilai ekspektasinya ya. Ya, sesuai dengan yang Pak Kudus buat di slide. Jadi kalian benar-benar mengcopy apa yang Pak Kudus lakukan ya. Kalau copy banget Teh, beda soal. Kalau ditulisnya pakai kurung ya kalian pakai kurung gitu ya. Tapi jadi gampang sih Teh. Enggak sih, biasa aja. Ya, tapi lebih ngerti kan ya istilahnya. Yeah. Yang penting itu aja lah. Dan kalian harus bisa bedain mana observasi, mana ekspektasi, itu aja poinnya. Lalu nanti, dihitung masing-masing, dapatlah, misalkan ini benar ya, 1,109. Dapatnya nilai p-value, dapatnya 0,5. H0 ditolak apa diterima? Diterima ya, berarti tidak ada hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan tingkat pendidikan. Nah, Dela itu enggak seterusnya. Enggak, karena saya mikirnya itu analisis berganda, Teh, jadi itunya juga bingung. Jadi mungkin cuma sampai yang kesimpulan itu. Kita coba hitung ya, untuk bisa tadi menyimpulkan benar nggak yang saya bilang, kalau H0-nya diterima, berarti nilai itunya relatif kecil. Kita cek tadi rumusnya apa. Oke, saya pakai yang ini deh dulu. Cikuadratnya tadi berapa punya Dela? Cikuadratnya yang ini ya. Bukan yang 0,5. Ini C. Berarti nilai C-nya adalah akar sama dengan SQRT square root dari nilai C kuadrat dibagi N-nya tadi berapa? 100 Teh. Oke, N-nya 100 ditambah C kuadratnya. Nah, ini pasti ada yang salah nih. C-nya 0,9. Ya, nggak mungkin. Tadi ada hubungan, tidak ada hubungan, tapi C-nya 0,9. Nah, ini pasti ada yang salah dalam proses menghitungnya. Ya, mungkin tadi di proses ininya nih, pasti nilai C kuadratnya. Iya, bener Teh, yang itunya. Soalnya bingung. Jadi ketahuan. Kalau saya karena
udah ketahuan pola-polanya gitu. Jadi kadang saya cuma lihat alurnya aja benar apa enggak, lalu hasilnya masuk akal atau enggak. Karena tadi kayak misalkan tadi hasilnya adalah hamilnya diterima, tapi kalian melakukan uji perbandingan. Nah, itu kan pasti salah secara konsep. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Sudah jam 8.50. Kalau yang pertanyaan Dela di forum apa, Del? Itu yang tadi Teh, yang berganda. Oh, Ternyata di bukan. asosiasi ya? Iya. Sip. Nggak ada lagi pertanyaan? Semoga bisa dipahami pertemuan hari ini. Ya, nanti hari Rabu kita bahas masih tentang uji korelasi atau uji hubungan. Cuma nanti mungkin untuk skala pengukuran yang lebih tinggi, ya, nggak nominal. Dan itu banyak sekali kalian pakai nanti pada saat melakukan riset. Ya, nanti pada saat skripsi pasti kalian pernah baca ada uji kontribusi bla 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 dengan bla bla bla, uji pengaruh bla 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 dengan bla bla bla, hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla. Hampir 80% penelitian psikologi bentuknya kayak gitu. Jadi saya harap nanti kalian pahami baik-baik apa yang nanti kita bahas supaya nanti kalian ke depannya nggak bingung gitu, bisa menentukan sendiri. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya akhiri. Udah mau selesai, Ki. Ini 3 menit ya. Oh, iya. Jadi saya harapin setiap pertemuan tetap ya kalian harus baca dulu supaya nanti pada saat saya jelasin kalian nggak blank, istilahnya punya informasi terlebih dahulu. Makanya kenapa saya bikin diskusinya tuh di akhir atau pada saat setelah agenda materi itu sudah disampaikan gitu. Harapannya kalian sudah baca, dan kalau sudah baca sudah ada lah yang bikin bingung gitu ya. Jadi kalau belum baca kan malah nggak bingung sama sekali kan, karena kan nggak tahu apa yang mau dibaca gitu. Sehingga, nah benar kan Ki? Jadi harapan saya adalah kalian cukup bingung dalam proses diskusi ini gitu. Itu berarti artinya kalian sudah baca dan sudah ada informasi terlebih dahulu. Dan pada saat diskusi itu waktunya untuk ditanyakan kebingungannya ya. Jadi nanti pada saat saya jawab harapannya sih tidak menambah bingung gitu ya. Tapi bisa ngasih insight buat kalian. Saya nggak tahu pada saat saya jelasin nambah bingung apa enggak, saya nggak tahu sih. Semoga enggak ya. Oke. Dan tadi karena kalian udah baca terlebih dahulu, pada saat bingung, biar nggak lupa bingungnya, tulis di forum. Makanya saya selalu bikin forum gitu. Harapannya supaya tadi yang kalian bingung, karena kan kalian saya kasih spare waktunya seminggu, itu boleh kalian akses kapan saja kan. Nah pada saat baca terus nemu kebingungan, langsung tulis di forum supaya nggak lupa gitu. Dan nanti saya bahas pada saat diskusi gitu. Tapi nyatanya yang isi forumnya cuman Dela, cuman Kia biasanya ya, atau siapa gitu, hanya beberapa orang tertentu saja yang menuliskan di forum. Jadi ya udah, saya anggap kalian sudah cukup paham gitu ya kalau tidak menuliskan di forum. Walaupun opsinya pasti sebenarnya nggak baca juga kalian ya, kalau saya sih menebaknya gitu. Tapi ya saya sudah coba fasilitasi kalian, kalau misalkan kaliannya tidak memanfaatkannya itu, ya saya bisa apa gitu ya. Oke. Karena sekarang masih ada waktu lah kita sampai akhir bulan, dan kalau saya nggak salah mulai pertemuan minggu depan ya kita akan praktikum. Jadi pertemuan kan minggu ini 10-11 ya. Jadi minggu depannya udah praktikum, jadi harapannya nanti akan lebih mudah lagi kalian dalam proses analisis data. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan banyak manfaat, menjadi lebih paham buat kalian, dan memberikan banyak kemudahan buat nanti ke depannya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Ya, udah absen semuanya ya. Nanti isi BAP ya seperti biasa ya. Ya Teh. Saya isi dulu. Oke.